Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Ramawati dengan NPM 2231060244. Di dalam video ini saya akan menganalisis bagaimana ruang publik di dalam mall ia mempengaruhi perilaku pengunjung berdasarkan teori psikologi lingkungan. Nah, dan di video ini juga merupakan tugas mata kuliah psikologi lingkungan. Lokasi yang saya observasi adalah area ruang publik di dalam mall, tepatnya di food court MBK. Ruang publik ini mencakup area tempat duduk, tempat istirahat, dan serta ruang terbuka. Oke, di sini saya memakai tiga konsep teori psikologi lingkungan di MBK. Ada ruang persona dan teritorial, itu pada area food court MBK. Konsep ruangan personal sangat terlihat dari bagaimana pengunjung memilih, menggunakan, dan mempertahankan tempat duduknya. Food court sebagai ruang publik semi komersial biasanya memberikan kebebasan bagi individu untuk menentukan arah yang dirasa paling nyaman. Nah, banyak pengunjung juga cenderung memilih meja yang memiliki jarak yang sedikit menjauh. Nah, seperti ini ya teman-teman, contoh duduk yang berjarak di food court MBK. Nah, terutama ketika masih tersedia banyak kursi kosong, biasanya sebelum jam istirahat tuh banyak kursi kosongnya. Nah, itu mereka pasti menempatkan barang di tempat duduk itu agar tidak ada yang mendudukinya. Nah, seperti ini contohnya ya teman-teman. Dan bila orang lain mendekati meja yang sudah diberi tanda, pemilik meja sering menunjukkan reaksi nonverbal seperti mempertahankan atau menoleh ke arah meja tersebut. Dan ruang personal juga terlihat jarak antara kelompok pengunjung keluarga, biasanya mengambil beberapa kursi dan menariknya untuk cukup satu keluarga itu. Dan sementara pengunjung individu sering memilih sudut atau meja kecil agar tidak terlihat dekat dengan keluarga itu. Dan juga selanjutnya itu ada aksesibilitas dan kenyamanan. Aksesibilitas di food court MBK tergolong baik untuk beberapa kelompok pengunjung. Jalur utama yang menghubungkan antara area tempat duduk dan area pedagang itu cukup lebar sehingga memudahkan orang berlalu lalang, termasuk bagi orang yang membawa stroller untuk anak kecil, kursi roda, atau barang belanjaan. Nah, di sini terlihat ada space kosong untuk berjalan dan membawa stroller ataupun belanjaan. Dan juga ini penting karena food court adalah ruang publik dengan mobilitas tinggi dan akses yang leluasa, mengurangi potensi konflik ruangan serta kelelahan pengunjung. Dari segi kenyamanan, desain tempat duduk di food court cukup bervariasi. Ada deretan meja panjang untuk keluarga, bisa juga untuk kita sendiri yang sendirian datang ke sana. Terus juga ada meja kecil untuk kapasitas 2 orang yang cocok untuk individu atau pasangan. Ada kenyamanan termal dan akustik juga berperan penting, yaitu ada AC mall biasanya cukup dingin untuk menyeimbangkan jumlah pengunjung yang besar. Tetapi pada jam sibuk suhu bisa sedikit naik karena banyaknya
pengunjung. Dan kebisingan menjadi salah satu sumber ketidaknyamanan, terutama ketika pengunjung ramai, terus pedagang itu pasti sibuk untuk memasak makanan, jadi terdengar suara berisik. Terus juga sebagian pengunjung tingkat kebisingan justru dianggap normal sebagai hal yang biasa di food court, karena orang sibuk berbicara, ada yang membahas pekerjaan, ada yang bernikrama dengan teman-temannya gitu. Namun sebagian orang juga tidak menyukainya. Itu ada kepadatan dan kesesakan. Food court Bumi Kedaton mengalami variasi tingkat kepadatan yang cukup signifikan sepanjang hari. Pada hari biasa, tingkat kepadatan biasanya sedang, sehingga pengunjung dapat dengan mudah memilih tempat duduk tanpa harus berkeliling lama. Hampir semua meja terisi, dan pengunjung sering terlihat berkeliling beberapa kali untuk menemukan tempat duduk. Dan kondisi yang padat, ada seseorang yang merasa sesak, ada seseorang yang merasa tidak sesak. Berdasarkan observasi yang saya lihat di sini, karena jam istirahat, karena ada kepadatan, tapi di sini saya merasa tidak ada kesesakan karena pengunjung lebih memilih berjaga jarak duduk-duduknya. Saya observasi di food court MBK, di sini terlihat kursinya sangat nyaman dan beberapa pengunjung memilih area duduk yang lebih jauh dari keramaian sebagai bentuk pencarian kenyamanan. Dan juga ada space kosong untuk berjalan. Dan orang-orang juga duduk dengan memberi jarak, menunjukkan penerapan ruang personal. Nah, di sini juga ada space pengunjung dan pedagang. Dan juga di sana ada sedikit kepadatan karena pas di jam istirahat. Lingkungan juga sedikit bersih dan cukup terjaga. Pencahayaan terang, warna ruangan tidak terlalu terang, cuman cukup. Ada tanaman hias dan memberikan sedikit kesan natural yang dapat menurunkan stres. Nah, di sini ada observasi perilaku yang saya lihat di sini, yaitu dalam observasi ini saya menemukan beberapa perilaku yang berkaitan dengan teori psikologi lingkungan. Misalnya, beberapa pengunjung memilih area duduk yang lebih jauh dari keramaian sebagai bentuk pencarian kenyamanan untuk beristirahat. Orang-orang juga duduk dengan memberi jarak. Hal ini menunjukkan penerapan ruang personal. Nah, di beberapa area yang sangat padat terlihat beberapa pengunjung tampak ada yang tidak nyaman ya, karena mungkin dia tidak suka keramaian. Itu ada anak-anak juga di sini terlihat aktif bergerak dan makan. Nah, di sini saya menampilkan video cuplikannya. Kesimpulan dari analisis yang berada di ruang publik, yaitu dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa ruang publik Bima memiliki lingkungan fisik yang cukup baik dari segi kebersihan, pencahayaan, dan kenyamanan umum. Namun, tingkat kepadatan pada jam istirahat juga dapat menimbulkan pengalaman crowding bagi pengunjung di ruang personal terjaga meski tempat duduk terbatas. Dan rekomendasinya adalah penambahan area duduk dan pengaturan alur jalan untuk mengurangi kepadatan dan peningkatan elemen alami untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman, menenangkan, dan juga nyaman bagi orang-orang yang ingin istirahat di sini. Baiklah, sekian analisis dari saya. Terima kasih.